Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi saya sempatkan buat video ya, sudah lama tidak pernah ada video research lah ya. Sudah hampir sebulan lebih. Saya buat video ini karena mungkin beberapa minggu ke depan karena marketnya masih lumayan jelek. Jadi saya akan mengurangi intensitas rekom dan lebih banyak fokus ke empat saham ini ke depannya. eh Sebagai disclaimer, beberapa emiten ini sudah sering saya berikan rekom di channel. Jadi mungkin beberapa orang di channel sudah punya barang ini dari bawah. Kayak contohnya KKGI udah saya rekom dari 382, Sido sudah dari 650. Jadi mungkin beberapa orang sudah mulai barang AVG yang lebih bawah ya daripada orang yang baru masuk saat saya buat video ini. Jadi langsung masuk aja biar videonya nggak terlalu panjang. Yang pertama ada Sido. Sido ini sudah pernah saya rekom pertama kali di 650, bisa Bapak Ibu lihat. Dan juga saya rekom lagi dan saya pin malah di waktu itu, tapi nggak kena ya sampai ke 600-nya. Waktu itu 660 lah dapat barangnya. Jadi beberapa orang yang sudah ikut rekom dari lama itu mungkin sudah punya barang, udah floating 5 sampai 10% di sini, udah untung. Tetapi menurut saya Sido sendiri itu masih sangat bagus secara foreign flow dan juga teknikalnya. Bisa Bapak Ibu lihat, Sido ini bulan ini di saat IHSG lagi rusak, Sido malah diakum 100 miliar oleh asing, dan secara chart ini juga dibuktikan oleh foreign flow ya Sido. Sebagai konteks ya, mungkin Bapak Ibu dulu ada yang belum tahu kalau Sido itu dulu sempat dibanting dari 1000 sampai ke 500 dan foreign flow-nya waktu itu jelek banget. Dan mulai di awal tahun Sido mulai ada akumulasi lagi dan di Maret sudah mulai jalan, dan di sini waktu itu saya rekom ya di awal April. Waktu itu saya rekom dan sudah jalan lagi Sido tadi floating 5 sampai 10%. Untuk yang belum masuk, dan saya rasa banyak yang belum masuk karena waktu itu di 645, di 640 sampai 660 saya baru instruksikan buy 40% dari Porto. Tetapi karena berhubung nggak kena sampai buy fase 2-nya, pasti ada beberapa orang yang bertanya-tanya, ini saya masuk tapi belum banyak, bagaimana ke depannya. Menurut saya Sido masih sangat menarik. Kalau dapat di 680 sampai 705, itu Bapak Ibu bisa masuk menurut saya. Stop loss-nya ada di sini. Masih sama, ada di 600. Bisa pilih antara sini atau di sini, di 640. Cuman menurut saya harusnya Sido gak akan terkena supportnya lagi karena asingnya cukup agresif juga dalam akumulasi, dan buat jangka panjang bagi yang suka big cap dan gak suka gorengan, saya rasa Sido bisa menjadi salah satu opsi yang bagus untuk di hold selama jangka panjang. Bisa lah 3 bulan lebih Sido di hold. Lalu yang kedua masih big cap juga, yang menurut saya big cap yang recovery-nya akan paling cepat adalah Pegas. Kenapa Pegas? Karena Bapak Ibu bisa lihat di sini foreign flow-nya itu bagus. Dan pernah saya rekom juga waktu itu Pegas. Pegas sudah dari Maret. Pegas waktu itu mungkin ada yang FVG-nya sekarang ada di sekitar 1.200 ya. Alias sudah pernah untung lebih dari 10%, dan sekarang kalau misalkan masih hold gak di trailing stop, harusnya masih untung sekitar 7%-an. Untuk kedepannya gimana Pegas? Bagi yang udah punya barang, saya yakin beberapa ada yang udah kena trailing stop. Jadi trailing stop berikutnya ada di 12.50. Kalau misalkan turun dari sini bisa di TP dulu karena nanti dia bakal turun lagi ke 12.20. Itu bagi yang belum punya barang. Bagi yang sudah punya barang, sorry. Bagi yang belum punya barang gimana? Saya rasa Pegas ini masih menarik. Kalau dapat di area sini, ini sangat menarik Pegas. Bisa diakum lagi. Dan di antara big cap yang lain, Pegas ini juga salah satu saham yang malah diakumulasi oleh asing, bukan dibuang oleh asing. Jadi menurut saya harusnya Pegas ini bisa menjadi salah satu opsi big cap bagi yang nggak suka gorengan dan lebih suka yang low risk. Pegas bisa menjadi salah satu opsi, apalagi Pegas dividennya juga cukup besar ya. Jadi sebenarnya harga sekarang itu juga udah lumayan diskon. Itu untuk Pegas. Jadi kesimpulannya adalah tunggu dulu di 12.20 sampai 12.50. Kalau misalkan dapat di situ menurut saya sangat menarik. Ya jangan 12.50 lah, 12.60 masih menarik. Ini kan 12.55 nih garis saya. Dapat 12.60 sebenarnya masih menarik. Sampai 12.20. Nanti stop loss-nya kalau turun di bawah 1.200. Itu untuk Pegas. Frame flow-nya masih bagus dan saya yakin Pegas adalah salah satu big cap selain Sido yang meskipun ISG hancur tapi harusnya
Harusnya dia nggak turun dan malah cenderung naik. Lalu kita akan masuk ke yang lumayan berisiko, yaitu ada cuan. Cuan juga pernah saya rekom dan harusnya Bapak Ibu yang sudah beli di sini itu udah untung. Cuan dulu saya rekom di 850 sampai 6.100. Sekarang harganya ada di 6.375. Harusnya bagi yang beli waktu itu kena nih ya 8.550-nya. Harusnya yang beli di low waktu itu udah floating profit hampir 10% ya, sekitar 6 sampai 7%. Cuan kedepannya gimana? Jadi kalau bahas cuan kita harus bahas emiten Prajogo Pangestu yang lain. Kayak contohnya Brand dan juga Tepia. Brand dan Tepia itu sekarang lagi all time high dan banyak retail yang sudah mulai berilik mata ke Brand dan Tepia, apalagi IHSG lagi rusak, akhirnya mereka beralih ke Brand dan Tepia. Tapi menurut saya Brand dan Tepia yang sudah all time high, daripada kita masuk ke situ yang resikonya lumayan tinggi. Sebenarnya Brand dulu juga sempat saya rekom, bagi follower lama pasti masih ingat Brand waktu di 5.500, bukan di sini, di swing kalau nggak salah. Ya, udah lama ini, dari Februari. Bagi follower lama pasti udah ada barang juga di Brand dari dulu di sini. Udah untung besar banget ya, udah hampir berapa itu dari 5.500 ke 8.000. Udah hampir 60%, 70%. Cuman bagi yang belum masuk, saya rasa Brand sekarang udah all time high. Daripada kita fokus ke yang udah all time high, kita cari emiten Prajogo Pangestu lain yang masih di bawah harganya, itu ada Cuan. Cuan kalau teman-teman lihat di sini dulu dia sempat dibanting ya dari 14.000, kena suspend waktu itu, banting-banting sampai low-nya di 4.000. Dan sekarang waktu dia di bulan Maret April cuan menarik lagi. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, cuan itu ada akumulasi besar BB, LG, BK, YB, NI, YJ, DH, AZ, dan retailnya Bapak Ibu lihat bisa lihat di sini jualan semua. XC, XL, YP, OD, semuanya jualan. Ada akumulasi besar dan retail-retail jualan, dan kalau Bapak Ibu lihat akumulasi bandarnya AVG-nya nggak terlalu jauh dari harga sekarang. Bagi yang belum masuk gimana? Sebenarnya saya membuka dua opsi ya. Antara tunggu lagi di sini, tapi pasti yang udah punya barang nggak akan setuju kalau dia balik ke sini, atau nunggu saat breakout di sini, bukan di sini, sorry, di 6775, 6.800 lah. Tunggu saat breakout di sini. Ada dua opsi, Bapak Ibu bisa milih dua yaitu. Cuman selama nggak breakout salah satu antara support atau resisten di sini, saya rasa masih akan sideways di sini. Tetapi masih bagus karena akumulasi besar satu, dan juga retail jualan kedua, dan Prajogo Pangestu sudah mulai maintain emitennya lagi. Kemarin Brand dan Tepia udah all time high, sekarang mungkin giliran cuan ya. At least gak harus all time high, tapi seenggaknya balik dulu ke 8 ribuan atau 7 ribuan. Setelah apabila resisten sudah jebol, cuan bisa potensi lanjut ke sini, ke area 8 ribunya lagi. Jadi itu untuk cuan medium risk. Bapak Ibu pasti udah ada yang punya barang di bawah. Harusnya cuan meskipun medium risk tapi lumayan menarik masih ke depannya. Lalu yang terakhir ada yang potensi roket. Itu ada KKGI. Saya sudah rekom dari 380 KKGI. KKGI, sorry. Baik yang mau long dan juga yang scalp di Mastox Premium yang biasa harusnya udah untung ya. KKGI low risk, ada akumulasi besar minggu ini. Di waktu itu saya sempat suruh beli di sini tetapi nggak kena ya waktu itu. Bagi yang HK ya udah cuan banget, tapi bagi yang belum masuk sempat saya call lagi di Mastox yang premium di 380. 384, 390. Dan sempat koreksi juga ya di 380, waktu itu saya makan lagi. Harusnya KGGI masih menarik. Kenapa? Karena bandarnya masih akumulasi besar. Apabila Bapak Ibu lihat di sini, ada ZP dan juga KK yang punya barang, meskipun sekarang kelihatannya sudah lumayan jauh ya yang ZP, tapi KK-nya masih lumayan dekat, AVG-nya di 390-an, dan saya rasa juga ZP dan KK ini gak akan jualan dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Karena volume KKGI sangat kecil. Volume KKGI itu sekitaran 30.000 sampai 50.000 lot per hari. Dan ZP sama KK aja kalau mau jualan dalam satu hari itu gak akan cukup.
Jadi menurut saya ZP kalau dan kakak kalau mau jualan itu harus digoreng dulu harganya biar liquid. So far KKGI masih sangat menarik ya. Kalau Bapak Ibu lihat selama KKGI itu masih di fake over, seharusnya KKGI masih sangat menarik. Dan kalau Bapak Ibu lihat juga di tape reading, KKGI itu setiap ada over besar pasti langsung dimakan sama bandarnya. Setiap dia ada over besar, pasti bandarnya langsung makan. Di sini bisa dilihat nih. Ada over besar ya SQ langsung di HK sama kakaknya. Kakaknya di sini asing, cuman saya rasa bisa jadi asing-asingan, tapi yang jelas ZP dan kakaknya ini harus satu tim. Kenapa satu tim? Bapak Ibu bisa lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 22, waktu itu yang main hanya ZP. ZP main, habis itu waktu kakak itu hanya muncul di 3 hari kebelakangan, dari hari Rabu. Iya, dari hari Rabu. Dari hari Rabu, waktu kakaknya yang main, ZP-nya nggak terlalu aktif ya. Nah, sorry, bukan dari hari Rabu, dari hari Kamis, 2 hari kebelakangan. Waktu kakaknya main, ZP-nya nggak ada. Dan waktu ZP-nya main, kakaknya nggak ada. Sebenarnya mereka satu tim, cuman sepertinya kakaknya dipakai hanya buat ngecoh aja, biar dikiranya ZP-nya udah nggak beli. Itu untuk KKGI. Menarik, potensi roket bisa buat long juga, tetapi resikonya paling besar di antara tadi Sido, Cuan, Pegas, dan yang lain. Cuman saya rasa KKGI harusnya menarik, dan menurut saya bandarnya nggak akan jualan dalam waktu dekat. Jadi itu Bapak Ibu untuk research minggu ini ya, yang bisa di watchlist selama nanti HSG masih rusak. Kita bisa fokus ke 4 emiten itu aja. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa banget chat ke saya langsung. Saya tutup video ini. Terima kasih. Selamat malam.